Ya, hai adik-adik, jumpa lagi pada pelajaran ilmu budaya dasar. Kali ini pertemuan yang ke-10, manusia dan keadilan. Masih bersama dengan saya, Maslan Sihombing SSMSI. Kita akan kupas tuntas topik mengenai keadilan, kejujuran, dan kebenaran kecurangan versus jujur, pemulihan nama baik, dan pembalasan. Ya, adik-adik, jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Ya, rajin kuliah sambil bekerja, teman ada di kampus, teman juga ada di tempat kerja, dan semuanya yang baik-baik. Wow, keren sekali ya. Kura-kura mudah dikejar, tak dapat ia cepat berlari. Ilmu didapat dengan belajar. Belajar harus sepenuh hati. Ya, sepenuh hati itu artinya adalah setiap mata kuliah yang kamu ikuti dengan baik. Kalau tidak mengerti, langsung ditanyakan kepada dosennya, kepada saya, dan langsung kerjakan juga tugasnya. Sukses untuk kita semuanya ya. Oke, kita lanjut pada topik yang pertama. Ya, topik kita yang pertama adalah keadilan. Nah, sering sekali kita mendengarkan kata adil. Ya, kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Nah, bicara keadilan itu berarti kita bicara tentang keseimbangan ya antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita boleh lihat bahwa makna kata adil itu ada 3. Yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, yang kedua, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Dan tidak sewenang-wenang atau berperilaku yang sepatutnya. Nah, itu adalah makna keadilan. Semua yang berhubungan dengan keseimbangan, maka itu berhubungan juga dengan keadilan. Semua yang berhubungan dengan kebenaran, maka itu berhubungan juga dengan keadilan. Ada kalanya kita tidak merasakan satu kondisi merasa tidak diperlakukan tidak adil, maka biasanya kita akan mengadu. Nah, kalau di rumah mungkin kita mengadu, ya, mengadukan kondisi ini kepada orang tua kita. Kalau di sekolah kita atau di kampus kita mengadu kepada pihak kampus, pengelola kampus, kepada direkturnya atau bagian kemahasiswaannya atau langsung kepada dosen. Atau kalau kita mendapatkan ketidakadilan di negara kita ini, maka kita akan melapor ke pihak-pihak yang memang mengurusi keadilan ya, mulai dari polisi ya, selanjutnya ada jaksa, selanjutnya ada hakim. Demikian sampai ke putusan hakim. Ya, nah adik-adik begitulah proses atau cara kita menghadapi ketidakadilan. Nah, pada hakikatnya makna dari adil adalah tidak memihak satu kubu tertentu ataupun ya tidak membeda-bedakan serta tidak berbuat sewenang-wenang. Ya, nah itu hakikat daripada keadilan. Nah, dalam bernegara, keadilan sosial itu menjadi dasar negara kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di bidang politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Dan jangan lupa, hukum menjadi payung yang paling utama memberi kenyamanan, keamanan kepada masyarakatnya. Nah, adik-adik, dalam bermasyarakat, posisi kita sebagai warga negara, itu ada beberapa keadilan yang sering kita temui ya, dikenal dengan keadilan legal, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Nah, ya, yang pertama kita akan lihat keadilan legal. Nah, legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Nah, intinya adalah semua orang dalam kelompok masyarakat itu diperlakukan atau mendapat perlakuan yang sama di hadapan negara berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku tentunya. Nah, semua pihak tanpa terkecuali, baik dia di kota, di desa, kaya, miskin, ya, tanpa terkecuali, ya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, punya pengaruh atau tidak punya pengaruh, ini kedudukannya sama di mata hukum. Nah, contoh keadilan legal ini adalah ya, semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu kalau kita lihat di dalam gambar kita ini,
Bahkan aparat pemerintah sekalipun, ya dalam hal ini aparat ya tentara yang kita lihat di sini, dia harus menunjukkan dia memiliki SIM, surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan, ya kan? Nah, semua warga negara wajib membayar pajak. Itu juga adalah salah satu contoh dari keadilan legal. Nah, ya tentu yang wajib pajak ya, tentu ada ketentuannya. Nah, semua warga negara wajib menaati undang-undang. Nah, inilah salah satu contoh keadilan legal. Jadi semua misalnya kalau kita ingin mengendarai mobil, ya maka kita harus memiliki surat izin mengendarai SIM A, SIM B, SIM C dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau kita misalkan ingin mendapatkan bantuan atau mendapatkan pengurusan beasiswa, maka ada undang-undang atau aturan-aturan yang harus diikuti. Itu salah satu juga contoh dari keadilan yang legal. Oke, kita lanjutkan kepada keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak yang sama kepada setiap orang, namun keadilan yang dapat ini memberikan hak ini ada proporsionalitasnya dalam penerapan. Ya, memang sama haknya sama-sama mendapatkan, tapi ada proporsional. Ya, ada memang sesuatu yang pantasnya, kepantasannya ada. Contoh misalkan dalam satu perusahaan ya, tentu berbeda penghasilan seorang manajer dengan karyawan yang biasa. Ya, itu hal yang lumrah ya, proporsional sekali. Contoh lain, dosen memberikan nilai yang berbeda kepada mahasiswa. Tentu dosen punya penilaian tertentu. Enggak semua mahasiswa yang ikut ujian nilainya sama. Bagaimana mungkin ya? Dosen punya pertimbangan mungkin absensinya, kehadirannya, original dari jawabannya, bagaimana attitude-nya. Nah, itu adalah salah satu penilaian. Nah, menghasilkan berbeda-beda atas nilai dari mahasiswa. Sama halnya juga dengan orang tua kita. Kalau adik-adik boleh ingat ya, di rumah pasti berbeda uang saku abang yang sudah mahasiswa dengan uang saku adik yang masih sekolah dasar misalnya. Saya sendiri melakukannya kepada 3 orang anak saya. Ya, saya memberikan uang saku yang berbeda dengan anak yang sudah di bangku SMA dengan yang masih di SMP. Karena saya tahu jarak tempuh dari sekolah ke rumah membutuhkan ongkos berapa dan berapa jam jarak tempuhnya sehingga dia membutuhkan sejumlah uang pegangan untuk bisa dipergunakannya. Mungkin ketika dia haus atau lapar, ya saya sediakan uang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini adalah contoh keadilan distributif. Ya, nah adik-adik kita lihat keadilan yang ketiga, yaitu keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif itu adalah keadilan yang memberikan hak yang sama kepada siapapun tanpa membeda-bedakannya. Pokoknya selama dia hidup sebagai warga negara di negara Kesatuan Republik Indonesia sama haknya. Nah, contohnya apa? Ya, siswa memperoleh hak yang mendapatkan hak dan tugas sebagai pelajar. Ya, sebagai pelajar tentu dia mendapatkan hak yang sama, misalnya mendapatkan dosen yang sama, ya bukan pula karena dia mahasiswa yang nilainya bagus maka dosennya khusus, enggak seperti itu, sama ya. Jadi ada satu kelas itu ada 30 mahasiswa, 1 orang dosennya, maka sama ilmu yang diberikan sama. Ya tergantung bagaimana cara mahasiswa atau cara anak didik mengerti, memahami pelajaran yang diberikan. Ya. Nah, contoh misalkan lagi pembangunan jalan ya. Pembangunan jalan tuh siapa aja bisa berjalan di sana, ya kan, di jalan umum misalnya. Ya mau dia naik sepeda, mau dia jalan kaki, mau dia naik mobil, ya itu ada jalan yang diperuntukkan untuk umum. Ya, demikian juga dengan pasar, ya. Atau kalau orang Medan bilangnya pajak, iya kan, yang mau belanja ke sana ya terserah siapa saja. Ya, itu umum ya. Demikian juga hanya dengan rumah sakit, yaitu kita bebas kita memiliki hak yang sama untuk dilayani. Akan halnya misalnya kita memilih prioritas pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C itu lain lagi. Tapi kita mendapatkan hak yang sama untuk berobat di rumah sakit yang sama, ya. Oke, nah itu adalah keadilan komutatif. Adik-adik, kita beralih ke topik yang berikutnya.
topik kedua yaitu kejujuran dan kebenaran. Ya, kata-kata ini juga kata-kata yang sudah sering sekali kita dengar ya. Jujur, benar ya. Nah, jujur itu artinya seseorang yang memiliki hati yang bersih ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh hukum. Nah, jujur berarti pula bisa menepati janji, bisa dipegang cakapnya gitu ya, atau dia bisa punya kesanggupan yang baik yang terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam hati atau niatan ya. Jadi kita bisa memegang sesuatu, kalau kita sering dengan kata cakapnya bisa dipegang gitu ya. Nah, ini yang disebutkan dengan kejujuran. Nah, adik-adik, sikap jujur itu perlu dipelajari setiap orang. Ya, karena itu bukan diturunkan dari gen ya, karena bapaknya jujur, anaknya otomatis jujur. Enggak juga, ini butuh proses pembelajaran. Itulah gunanya pendidikan. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah tentunya ya. Dan seperti sekarang kita pendidikan di kampus. Ya, adik-adik, contoh dari bahkan kita memiliki sistem nilai ya, pendidikan, sistem nilai mengenai pendapat orang terkenal, mengenai kejujuran. Ya, masih ingat ya? Ya, biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depan Anda terlihat bahaya, sebab itu bukan bahaya melainkan bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun di depan Anda terlihat bahagia, sebab itu bukan bahagia melainkan bahaya. Wow, ini kata-kata yang harus diingat dan diulang-ulang sehingga terekam di sel memori kita dan kita mudah untuk melakukannya. Ya, ketika kita mulai menyimpang kita langsung ingat ya kata-kata ini. Nah, jadi itulah pentingnya menanamkan nilai-nilai tentang kejujuran, ya. Nah, kita lihat lagi ya, jujur dan dapat dipercaya itu mutlak dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, berpendidikan, tidak berpendidikan. Ini penting sekali ya. Karena tanpa salah satu di antaranya akan menghancurkan segala-galanya. Ingat, jujur dan dapat dipercaya mutlak dimiliki, tanpa salah satu di antaranya akan menghancurkan segala-galanya. Ya, adik-adik, keadilan akan bisa diwujudkan dengan adanya kejujuran dan kebenaran. Ya, kalau kita sudah memiliki hati yang jujur dan kita boleh berpegang pada kebenaran, maka keadilan pasti tercapai. Nah, tapi kenyataannya ya kita boleh melihat ya kecurangan-kecurangan sering terjadi, bahkan kita pun terkadang bisa terpengaruh untuk melakukan kecurangan atau ketidakjujuran. Jadi dalam hal ini butuh proses ya untuk memantapkan diri ya. Kita memiliki satu pengertian dalam hati dan pemikiran kita. Kita pegang satu kebenaran ya. Nilai-nilai kejujuran itu tadi, mutlak dan jujuran dapat dipercaya mutlak dimiliki oleh semua orang tanpa salah satu di antaranya menghancurkan segala-galanya ya. Jadi kita sudah lihatlah contoh-contoh ya, ada pejabat, ada ada public figure yang ternyata dia selama ini kata-katanya bagus sekali sampai orang banyak terhipnotis, tapi ternyata tidak jujur ya. Terbukti bahwa ternyata dia tidak mengakui anak kandungnya, ada ya seperti itu ya, sehingga akhirnya ya orang udah gak percaya lagi gitu apapun yang disampaikannya. Jadi ini penting sekali ya, karena kejujuran ini akan berpengaruh kepada nama baik ya, ke pembahasan kita berikutnya. Nah, lawan kata dari kejujuran itu tadi adalah ketidakjujuran atau kecurangan. Ya, nah ini sering sekali berlawanan. Kecurangan atau curangnya itu identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur. Nah, ini sama pula dengan licik. Licik ya. Beda dengan cerdik. Ya, kalau cerdik itu lebih ke positif, tapi kalau licik itu negatif ya. Orang yang berbuat curang, kenapa dia berbuat curang? Kenapa? Dia menganggap bahwa materi itu akan mendatangkan kesenangan atau kesenangan ya, itu apapun akan dia
dia dapatkan, pokoknya dia berusaha mendapatkan kesenangan itu, padahal yang kita tahu adalah kesenangan adalah kebahagiaan orang-orang tolol, ya kan? Tapi kebahagiaan adalah kesenangan orang-orang bijak. Maka yang kita cari, yang kita kejar adalah kebahagiaan dengan selalu mengingat, kalau saya lakukan seperti ini, kira-kira orang yang merasakan perlakuan saya itu bahagia, senang atau tidak. Nah, dengan demikian kita bisa mengendalikan perilaku kita. Kan ini pengendalian ya, pengendalian diri ya kan. Nah, kecurangan menyebabkan orang menjadi serakah, tamak, pengen memiliki segalanya, ingin kekayaannya berlebih ya, dengan tujuan tentu agar dianggap orang paling hebat, paling terkenal, murah banget ya kan. Ternyata berlaku curang. Aduh, kita lihatlah dia harus membayar dengan begitu mahal ya. Masih proses penyidikan, tapi ya kita boleh belajar bahwa tidak ada sesuatu yang instan ya. Harus diingat pepatah ajaran-ajaran dari nenek moyang kita, dari orang tua kita ya. Apa itu? Ya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, apalagi misalkan masa muda adalah masa belajar. Ya harus ada yang diingat. Harus kita bisa mengendalikan mana yang pantas, mana yang tidak pantas ya. Nah, adik-adik, bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan. Ada yang aspek ekonomi, ada aspek budaya, peradaban, dan teknik. Adik-adik pernah mendengarkan bahwa wayang kita diakui oleh negara lain sebagai hasil budaya mereka. Wow, padahal jelas sekali kronologis dari sejarah menyatakan bahwa itu adalah hasil budaya dari Indonesia. Nah, tapi ada pihak lain, negara lain yang mengakui, oh bukan, itu adalah hasil budaya kami. Nah, itulah ada lembaga ya UNESCO yang memutuskan ya, wayang itu adalah milik Indonesia. Nah, ada juga yang termasuk aspek peradaban, aspek teknik ya. Ini apalagi teknologi ya, ini menjadi salah satu cara orang yang paling cepat untuk melakukan kecurangannya dengan mengedit video, mengedit gambar sehingga bisa menimbulkan berbagai ya ketidaksenangan atau tindak kriminal, bahkan lebih parah lagi ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita kejujuran tadi itu berpengaruh dengan nama baik. Ketika nama baik kita dirusak ya oleh kita sendiri, ya karena perilaku kita sendiri, atau bisa juga karena orang lain yang merusaknya, maka perlu proses pemulihan nama baik. Nah, pemulihan itu berasal dari kata pulih, diperbaiki, disembuhkan, dikembalikan ke posisi semula. Semulanya kan kita manusia ini pada dasarnya baik ya. Nah, ketika sudah terjadi proses pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ya itu disebabkan oleh orang lain, atau misalkan nama kita tercoreng karena kita memang melakukan tindakan kriminal, ya, atau tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, jadi nama baik sebenarnya ini adalah merupakan tujuan hidup, ya. Ada yang mengatakan kalau hilang harta, sebenarnya tidak ada yang hilang di situ. Kalau hilang kesehatan, ya ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau hilang nama baik, wow, segalanya hilang. Nah, itu sebabnya nama baik itu adalah kehormatan setiap orang dan kita harus menjaganya dengan hati-hati. Ya, adik-adik, nama baik, ya bagaimana kita menjaga nama baik kita, tentu bagaimana juga orang menilai kita tentu dari sikap dan perbuatan kita. Perbuatan yang baik pada hakikatnya adalah sesuai dengan kodrat kita. Karena pada dasarnya kita manusia ini diciptakan baik adanya. Tidak ada manusia dilahirkan terus langsung nampaknya, wah ini muka kriminal nih kan, ya. Oke, nah manusia itu menuju fisik dasarnya adalah makhluk sosial. Kemudian ada aturan yang harus dipatuhi untuk mewujudkan bahwa kita sebagai pelaku yang bermoral, ya. Nah, jadi ada 3 nih godaan yang mengintai kita untuk dan berdampak pada pencemaran nama baik kita. Itu bisa karena derajat atau pangkat, harta, tahta ya, dan wanita ya. Jadi derajat, pangkat sama dengan tahta ya, harta dan juga wanita ya. Jadi ini
Wow, hati-hati sekali mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang laki-laki, yang perempuan dan laki-laki perempuan hati-hati dengan ya sikap untuk menyikapi harta ini. Ya kalau kita lihat yang tren kemarin ya, murah banget itu kan membuat kita menjadi kayaknya hilang rasionalitas kita. Ya, ada juga orang yang rusak rumah tangganya karena perilaku-perilaku yang tidak pantas terhadap wanita atau sebaliknya. Ya, orang yang tidak dapat menguasai hawa nafsunya akan terjerumus ke jurang kenistaan. Itu kita harus sangat waspada. Nah, setiap perilakuan kita akan mendapatkan pembalasan. Perbuatan baik mendapatkan pembalasan yang baik. Perbuatan tidak baik mendapatkan pembalasan yang tidak baik. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Sungguh pun ya, ada kalanya kita melihat satu peristiwa atau bahkan merasakan sendiri perbuatan baik kita dibalas dengan tidak baik. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita tetaplah berpikir positif. Ya, ingat faktor-faktor penyebab kecurangan itu ya itu disebabkan oleh banyak hal. Tapi selama kita berada dalam kebenaran, memegang nilai-nilai agama, hukum, ada istiadat, dipastikan kita akan selamat ya dari jeratan hukum. Ya, adik-adik di dunia pendidikan pun terjadi kecurangan, ya kan? Nah, misal itu sebab karena ketidakpercayaan pada diri sendiri. Nah, bagaimana kita untuk boleh mengantisipasi? Kita ingatlah bahwa setiap peristiwa yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan dengan baik, ya pasti ada balasannya, pasti dilihat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pasti ada satu keyakinan sebagai umat beragama. Nah, adik-adik, ini hal-hal penting yang saya sampaikan melalui video ini. Selanjutnya komunikasi akan kita lanjutkan di Google Classroom kita. Saya akan memberikan tugas-tugas kepada adik-adik sehubungan dengan kejujuran dan budi pekerti. Ya, adik-adik, Tuhan yang baik memberi harapan, tanpa Tuhan ada rasa kehilangan. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, tanpa persiapan yang ada hanyalah kegagalan. Ya, persiapan untuk tugas akhirmu, persiapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, persiapan untuk membahagiakan orang tua pada saat wisuda nanti. Mulai sekarang semua harus fokus konsentrasi ya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video ini. Kalau kurang mengerti boleh disimak lagi, dan kita memiliki WA group untuk komunikasi, kita memiliki Google Classroom juga untuk komunikasi. Semoga bermanfaat hal-hal yang sudah saya sampaikan ini. Sukses selalu buat kita, salam sehat, dan ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.